Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rifah, kelas NR3, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Metode Perkembangan Moral dan Agama. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pola perkembangan moral menurut para ahli. Teori-teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli tentang perkembangan moral yaitu yang pertama, menurut Gunarsa, pengertian moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri berasal dari kata mores, yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Intisari menurut penulis, dalam ilmu sosiologi, pemahaman tentang mores sudah dibahas, sehingga menurut Gunarsa, perkembangan moral ini mengadopsi tentang adat istiadat atau kebiasaan sejak nenek moyang dan secara turun-temurun akan dilakukan dan ditiru perilaku oleh keturunannya. Menurut Sever, pengertian moral adalah kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial. Moral ini merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya, di mana individu sebagai anggota sosial. Intisari menurut penulis, moral menurut Sever berarti menjadi penilaian perilaku kita dalam masyarakat atau kelompok sosial, sehingga jika moral kita baik akan berdampak positif, dan jika moral kita buruk maka akan berdampak pada diri kita serta tercemarnya nama baik dalam lingkup lingkungan sosial kita. Dia adalah menurut John Piaget. Dalam teori perkembangan moral membagi menjadi dua tahap, yaitu heteronomous morality, usia 5 sampai dengan 10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang diberikan oleh Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat dirubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Dan autonomous morality atau morality of compression, usia 10 tahun ke atas. Moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap suatu tingkah laku. Dalam perkembangan selanjutnya, anak berusaha mengatasi konflik dengan cara-cara yang paling menguntungkan dan mulai menggunakan standar keadilan terhadap orang lain. Intisari menurut penulis, Piaget memiliki dua tahap dalam perkembangan moralnya, yaitu heteronomus yang berarti moral itu tidak dapat diubah dan hanya memiliki orang-orang yang lebih dewasa dari si anak, dan autonomus yang berarti si anak mulai sadar dengan adanya moral, maka anak tersebut dapat dinilai baik dan buruknya. 4. Menurut Rogers, pengertian moral adalah aspek kepribadian yang diperlukan seorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, seimbang, dan adil. Perilaku moral ini diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, keharmonisan, dan ketertiban. Intisari menurut penulis, Rogers mengemukakan bahwa moral ini bertujuan untuk kehidupan yang sejahtera dalam lingkungan sosial dan masyarakat. Jika manusia tidak memiliki moral, maka kehidupan sosial ini tidak harmonis atau damainya dan pertikaian ada di mana-mana. Menurut Lawrence de Colbert, penilaian dan perbuatan moral
pada intinya bersifat rasional. Keputusan dari moral ini bukanlah soal perasaan atau nilai, melainkan selalu mengandung suatu tafsiran kognitif terhadap keadaan dilema moral dan bersifat konstruksi kognitif yang bersifat aktif terhadap titik pandang masing-masing individu sambil mempertimbangkan segala macam tuntutan, kewajiban, hak, dan keterlibatan setiap kepribadian terhadap sesuatu yang baik dan juga adil. Kesemuanya ini merupakan tindakan kognitif. Begitulah pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang pola perkembangan moral menurut para ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.